Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Wahyu Aryan TN_ yang berjudul Bermalam di Kampung Siluman Celeng. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ini hasil kebun samping itu, Kisanak. Semua alami, tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik. Silahkan dinikmati, Kisanak, mumpung masih hangat. Ucap Ki Ageng menawarkan singkong rebusnya. Nyaman ya Ki suasana di sini, tentram dan damai. Yang ada hanya suara jangkrik. Ujarku sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. Ya beginilah Kisanak kalau tinggal di desa. Sejuk karena bulan purnama, cerah, tenang, dan angin semilir menyejukkan. Jawab Ki Ageng. Tapi kok gak ada ya Ki yang keluar rumah, jagongan, atau sekedar ngobrol. Juga gak ada suara radio atau TV. Tanyaku menyelidik. Memang saya rasakan dari tadi, kok rasanya sepi-sepi aja. Tidak seperti layaknya dukuh modern, anak berlari-larian atau sekedar jalan. Bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini tidak ada TV, radio atau hiburan yang lain, Kisanak. Paling wayang. Itu pun yang nganggap orang lain. Kalau hari biasa ya begini ini, sunyi, sepi, mamreng. Ki Ageng menanggapi pertanyaanku. Dari tadi saya juga gak lihat ada listrik ya Ki. Setahuku hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik. Tapi kok di sini gak ada ya? Tanyaku. Memang begitulah masyarakat kami, Kisanak. Ki Ageng menjelaskan. Kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Imbuhnya. Kata selamat membuatku agak begidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri, aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuan. Kalau tengah malam seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi Kisanak, penduduk kampung menyarankan untuk menghubungi saya. Karena kalau terpaksa hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung Kisanak tersesat dan sudah malam, justru saya yang meminta Kisanak tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan Kisanak. Ungkapnya penuh misteri. Karena Kisanak bukan penduduk asli dari sini, Kisanak saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau Kisanak berada bersama kami, keselamatan Kisanak tidak dapat saya jamin. Tambahnya semakin misterius. Saya dan Kampret makin bertambah takut. Batinku, tadi kalau gak mampir lebih baik. Tapi kalau tersesat ya tidak tahu lagi selamat atau tidak. Oleh karena itu, Kisanak nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menunjuk ke atas. Saya dan Kampret kaget setengah mati. Karena kami akan tinggal di puncak Joglo Pendapa. Atau orang Jawa sering menyebutnya Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti Kisanak saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu. Jadi saya sudah bersihkan. Katanya menepis kekhawatiran saya. Apapun yang terjadi di bawah sini jangan takut.
Jangan khawatir dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuk. Ucap Ki Ageng panjang lebar. Ada apa toh Ki Ageng? Kok kayaknya misterius gitu? Tanyaku. Gak apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kisanak bisa lihat dari sela-sela papan di atas. Kisanak juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk Kisanak berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikuti nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan Kisanak berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Tegas Ki Agung penuh penekanan. Paham Ki, kami akan lakukan nasihat Ki Ageng. Jawab kami berdua. Nah, ini sudah waktunya naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik. Jadikan suatu pengalaman berharga. Imbuh Ki Ageng. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan kami naik ke penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan kami sementara. Nanti kalau saya mematikan lampu pendopo, uplik ini dimatikan ya, ucap Ki Ageng. Ki Ageng telah turun, tangga juga saya tarik. Kampret menutup papan kayu tempat kami masuk tadi. Beberapa waktu saya lihat beberapa orang keluar rumah. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga dengan Ki Ageng. Pret, matikan upliknya, bisikku. Kampret beringsut mendekati uplik lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi mataku mulai terbiasa. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting penuwun. Aku mulai terbiasa melihat pendopo dari pantulan sinar rembulan yang pada saat itu purnama. Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh. Dari kejauhan saya dengar gendingan mengalun dengan merdu. Seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan saya pada mendiang kakekku yang setiap malam menyalakan radio mendengarkan wayang. Rasa-rasanya ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Ternyata bulu kudukku meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwaku merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak seiring dengan angin malam yang menusuk khas hawa hutan jati yang masih perawan. Beriringan bau bunga jati yang mulai berjatuhan diterpa angin malam. Sangat khas dan tidak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan kampret. Dia lebih lagi. Bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telingaku. Seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Saya lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang temaram, saya melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Saya juga melihat para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka.
mereka berkumpul di tanah lapang yang tak jauh dari pendopo. Gending Jawa berkumandang makin jelas meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan lembab yang mengaluh kian meninggi. Terdengar lowongan anjing atau anjing liar bersahut-sahutan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Saya kira kampret merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Memang, sedari naik ke penuwun ini ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh menundukkan kepala. Dengan pelan tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Saya tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua syarafku menegang karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah saya. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski saya takut perubahan itu, tetapi proses itu tetap saya perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hatiku seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, mereka semua jadi celeng. Seruku dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan tentu Ki Ageng berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain-lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah di dalam hutan. Saya menggigil gemetar melihat keanehan itu. "Bret, kamu tadi lihat kan?" Tanyaku dengan gemetar. Kuseka peluhku yang mulai sebesar butiran jagung. Iya, aku mau pingsan rasanya," ujar kampret. "Tahan aja, Pret. Jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam. Paling jam 4 pagi sudah normal," hiburku. Tetapi tiba-tiba satu rombongan celeng mendekat ke pendopo. Bersahut-sahutan seolah memberi komando. Saya mulai resah, suara itu kelihatannya menahan marah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang akan mengancam jiwa mereka. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan peristiwa yang menimpa mereka? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!